Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Mahkamah TV. Kali ini kita membahas tentang bagaimana menghadapi Ordo Bangkir berdasarkan pada konteks sejarah. Jadi kita harus pahami siapa hari ini yang menguasai seantero dunia. Dunia hari ini di bawah kendali yang namanya Ordo Bangkir. Ordo Bangkir adalah sekelompok oligarki bangkir yang mereka mengendalikan state. Nah, parameternya dan cara melihatnya adalah ketika kaum bangkir ini, merekalah yang mengontrol dan mengendalikan uang, kurs. Jadi kurs suatu negara hari ini tidak ditentukan oleh negara tersebut. Jadi yang namanya kurs ringgit terhadap US dollar itu tidak ditentukan oleh Perdana Menteri Malaysia atau Raja di Pertuan Agung Malaysia. Dan kurs dolar tidak ditentukan oleh Presiden Amerika Serikat. Kurs mata uang lira tidak ditentukan oleh Presiden Turki. Nah, jadi sedemikianlah apa yang berlangsung di dunia hari ini. Jadi yang menentukan berapa nilai uang itu bukanlah head of state dari satu negara. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Jadi kalau kita lacak atau kita telisik dengan teori kedaulatan sebagaimana diungkapkan oleh John Bodin, maka konteks modernisme atau modern state hari ini menjadi sangat tidak bersesuaian. Nah, salah satunya adalah soal bagaimana kurs mata uang tadi. Jadi antara rupiah dengan ringgit, antara ringgit dengan US dollar, antara yen dengan yuan, dan lain-lain, ini bukan ditentukan oleh head of state. Tidak ada kedaulatan parlemen di situ, melainkan itu di bawah kendali Ordo Bangkir. Nah, peristiwa yang bisa kita lihat adalah kejadian Bretton Woods tahun 1944. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, maka para bangkir mengumpulkan kepala-kepala negara di Bretton Woods dengan mengatakan bahwa hari ini tidak ada lagi backup emas terhadap uang yang kami terbitkan. Jadi kaum bangkir ini adalah mereka yang mengendalikan bank sentral di setiap negara. Jadi fenomena dari modern state yang di luar dari teori trias politika sebagaimana diungkapkan oleh Montesquieu, bahwa selain ada eksekutif, judikatif, legislatif, selalu ada yang namanya bank sentral. Nah, jadi bank sentral inilah dia tidak posisinya di bawah eksekutif dan bukan diawasi oleh judikatif dan tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Bank sentral ini disebut dengan independen. Nah, ini berlangsung menjadi prototipe dalam modern state. Nah, pertanyaan menarik, siapa bank sentral ini? Dan bagaimana bank sentral ini muncul sehingga dia hadir dalam setiap negara modern. Dan mereka entitas yang tidak bisa disentuh. Entitas yang sangat eksklusif sekali dalam tatanan sebuah negara. Nah, ini yang kita menarik. Kita bisa melihatnya pada peristiwa Revolusi Prancis dan Revolusi Inggris. Jadi Revolusi Prancis tahun 1789. Nah, dari sana nanti akan kita bisa melihat jawabannya. Revolusi Prancis tahun 1789 adalah proses kudeta kelompok penganut filsafat dan penganut Protestan di Eropa melawan penganut gereja Roma, pengikut gereja Roma. Nah, jadi perang saudara berlangsung di Prancis, di Paris, antara dua kelompok itu. Nah, kelompok pembaharu, mereka menamakan dirinya kaum Protestan, dan para filosof dan lain-lain ini bergabung menjadi satu barisan, dan mereka menggunakan konsep free will, kepercayaan terhadap manusia lah yang memiliki kehendak bebas. Maka filsafat menjadi pondasinya. Nah, lawannya adalah kelompok raja dan gereja Roma. Nah, maka adagium yang berkembang adalah Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Ini mengkudeta adagium sebelumnya yang berlaku, Vox Rei, Vox Dei, suara raja, suara Tuhan. Jadi dulu ketaatan
kaum Eropa ketika itu adalah taat kepada raja, monarki. Nah, tapi kemudian karena terjadi banyak sekali infiltrasi dan deviation dalam proses pelaksanaan kerajaan di Eropa, sehingga mereka mencari format baru. Muncullah yang namanya kemudian demokrasi, muncullah kemudian pola konstitusi dan lain-lain yang dasarnya adalah kehendak rakyat. Nah, kehendak rakyat dasarnya adalah kehendak manusia. Kehendak manusia dasarnya adalah bahwa being segala sesuatunya adalah perbuatan manusia, bukan perbuatan Tuhan. Nah, maka landasan dari Renaissance adalah masuknya filsafat, diadopsi menjadi pola kehidupan dalam segala bidang. Maka pola hukum, pola sistem kekuasaan, sistem ekonomi, inilah dasarnya adalah filsafat. Dari Renaissance maka melahirkan yang namanya modernitas. Maka kita bisa melihat filsafat kemudian menjadikan filsafat hukum, maka lahirlah yang namanya positivisme. Filsafat tentang kekuasaan, maka lahirlah yang namanya politik. Filsafat tentang perdagangan era baru, maka lahirlah yang namanya kapitalisme. Jadi pondasi modernisme ini adalah filsafat. Nah, inilah yang mewarnai dari modern state. Jadi modern state adalah pola bagaimana sistematika rasionalitas itu sebagai pondasi. Nah, jadi paham inilah yang dianut oleh kelompok revolusioner pada era revolusi Prancis yang mengkudeta Raja Louis ke-16. Raja Louis adalah simbolisasi tentang kekuasaan di tangan seorang raja. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan. Gereja Roma itu dianggap sebagai penyuara atau ulamanya yang bisa mensahkan kekuasaan seorang raja. Nah, itulah tatanan kehidupan yang berlangsung pada era Renaissance ketika itu. Jadi, kelompok filosof ini kemudian mengkudeta para dogma agamawan dan gereja Roma dan lain-lain. Nah, jadi itulah yang berlangsung pada revolusi Prancis. Maka Robespierre ketika memimpin revolusi, gerakan people power di Paris, setelah Raja Louis digantung, maka kemudian mereka mengambil alih kekuasaan. Tidak ada lagi gereja Roma, tidak ada lagi raja, kemudian siapa yang berkuasa? Nah, maka yang berkuasa adalah kehendak rakyat. Kehendak rakyat itu diwakili dengan perwakilan. Nah, maka konsepnya adalah demikian. Maka muncullah sekelompok perwakilan yang mengatasnamakan mewakili rakyat. Kalau hari ini kita kenal dengan istilah parlementer. Nah, kalau dalam era Romawi itu dikenal dengan pola senator. Tapi senator di era Romawi itu adalah kaum alim ulama. Bukan konsep senator seperti hari ini. Nah, kita bisa melihat dalam catatannya Cicero, kita bisa melihat bagaimana sejarawan-sejarawan Romawi menyebutkan tentang pola senator di era Romawi. Nah, sementara aplikasi senator pada hari ini berbeda jauh. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa proses kudeta itu melahirkan yang namanya modern state. Nah, Robespierre kemudian mengambil alih, tapi kemudian di satu sisi secara internal, Robespierre dikudeta oleh Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon Bonaparte kemudian menjadi Kaisar Prancis. Kemudian setelah dia menjadi Kaisar Prancis, pemimpin Republik Prancis baru, maka Napoleon tidak punya uang, tidak punya dana untuk membangun negara baru Prancis. Maka 75 juta franc diberikan oleh sekelompok bankir berjumlah 25 orang, bourgeois. Inilah meminjamkan uang kepada Napoleon Bonaparte. Nah, jadi jumlah uang yang diberikan itu adalah 75 juta franc dalam bentuk emas. Nah, pinjaman itu bukan tanpa bunga, melainkan dengan berbunga. Jadi antara Kaisar Napoleon dengan para bankir ini dibuat yang namanya kontrak. Kontrak utang piutang. Yang membuat kontrak adalah seorang lawyer di Prancis bernama Hieronymus. Nah, jadi lawyer ini membuat kontrak, maka kemudian terjadilah akad perjanjian utang piutang di mana seorang kepala negara meminjam uang kepada para bankir tadi sebesar 75 juta franc.
Napoleon harus mengembalikan uang itu setiap tahun. Dari mana cara dia membayarnya? Dengan uang pajak. Pajak dari rakyat. Nah, tapi setelah para bankir meminjamkan uang itu kepada Napoleon sebagai head of state, itu tidak serta-merta hanya sekedar utang piutang. Para bankir meminta satu syarat lagi. Kau boleh jadi kepala negaranya, tapi kami yang mengatur keuangan Republik Prancis. Maka muncullah yang namanya Bank de France, Bank Sentral Prancis. Jadi ada head of state, ada Bank Sentral Prancis. Nah, Bank Sentral Prancis inilah yang menerbitkan uang. Bank Sentral Prancis inilah yang mengendalikan uang. Maka muncullah namanya franc. Nah, kemudian berubah sampai hari ini menjadi uang kertas dan lain-lain. Nah, jadi bank sentral inilah yang mengontrol raja. Jadi kalau dulu raja dikontrol oleh gereja Roma, setelah revolusi raja di bawah kendali bankir. Nah, 1 abad sebelumnya peristiwa serupa juga terjadi pada revolusi Inggris tahun 1640. Nah, jadi sebelum Prancis dikooptasi oleh para bankir, Inggris sudah lebih duluan lepas dari Liga Raja-Raja Eropa yang dulu bergabung menjadi Imperium Romanum Sacrum. Nah, jadi di bawah Imperium yang Kekaisaran Romawi Suci, ini di bawah kontrol dari Gereja Roma. Nah, Inggris ketika itu terjadi perang antar akidah, pengikut Protestan, pengikut Martin Luther dan John Calvin melawan pengikut Gereja Roma. Nah, ujungnya pengikut Gereja Roma kalah. Maka kelompok Protestan lah yang mengambil alih kerajaan Inggris. Raja Inggris, maka diangkatlah yang namanya diangkatlah seorang pangeran dari kerajaan Belanda. Karena Belanda lebih dulu dikuasai oleh kelompok Protestan. Nah, jadi William of Orange, seorang raja Belanda, dinikahkan dengan Ratu Mary pertama. Ratu Mary pertama ini keturunan dinasti Bourbon yang merupakan trah dari raja-raja Inggris. Maka kemudian sahlah William of Orange ini menjadi raja. Nah, William menjadi raja Inggris sama, tidak lagi di bawah kedaulatan Gereja Roma, tapi kemudian para baron memberikan pinjaman modal uang kepada Raja William sebesar 25 juta pound dalam bentuk emas. 25 juta pound ini tidak gratis, melainkan dengan utang berbunga. Dengan syarat dia harus bayar setiap tahun dengan bunga, dan kemudian setelah Raja William didapuk menjadi raja, para baron tadi meminta hak untuk mengendalikan perekonomian Prancis. Inggris dengan mendirikan yang namanya Bank of England. Maka kemudian muncullah bank sentral pertama di dunia. Nah, jadi kisah kaum bankir ini memang satu sisi sangat dimusuhi oleh agama-agama. Jadi ketika dulu mereka ini hanya pedagang uang di pinggir pelabuhan. Nah, nasabahnya dulu adalah person-person, individu-individu yang menitipkan uang. Tapi kemudian sewaktu terjadi perang agama di Eropa, mereka melihat peluang bahwa kemudian setelah kaum Protestan menang dan mengambil alih kerajaan, maka mereka memerlukan dana. Nah, dari situlah mereka masuk untuk memberikan dana dalam bentuk utang berbunga. Jadi setelah Inggris dikuasai, kemudian Prancis dikuasai, setelah itu pola itu kemudian menyebar seantero dunia sampai hari ini. Nah, jadi yang menariknya adalah dari situlah kita bisa melihat mengapa hari ini semua negara memiliki utang. Mengapa hari ini kurs mata uang itu bukan diatur oleh kepala negara. Mengapa soal nilai uang itu di luar entitas kewenangan dari setiap state. Nah, fenomena revolusi Inggris dan revolusi Prancis bisa menjadi patokan cara kita melihatnya. Mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat apa yang berlangsung di Inggris sebelum fenomena ini berlangsung. Jadi di Inggris, pertarungan antara kaum bankir ini, mereka sebelumnya memiliki lawan. Lawan yang sangat tangguh sehingga kaum bankir ini tidak bisa bercokol dan menguasai Inggris ketika itu.
Nah, jadi Ian Dallas, seorang ulama kesohor dari Eropa, rahimahumullah, beliau mengatakan Inggris ini sangat penting untuk menjadi patokan atau cara melihat bagaimana situasi dunia hari ini. Karena Inggris ini adalah negeri yang paling lama memusuhi Islam. Nah, jadi tapi hari ini Inggris berubah menjadi negeri Eropa yang lambat laun kemudian menjadi banyak kaum muslimin di sana. Nah, jadi fenomena yang berlangsung di Inggris ini sangat menarik untuk bisa dilihat bahwa yang pernah melakukan perlawanan sengit terhadap kedikdayaan dari kaum bangkir itu, Ordo Bangkir, adalah kaum kesatria. Siapa kaum kesatria? Jadi dulu ada head to head antara kelompok bangkir dengan kelompok kesatria. Nah, kaum kesatria ini adalah yang mengusung tentang kebenaran. Mereka berpijak kepada kebenaran dan mereka juga tidak setuju untuk tunduk kepada dogma gereja Roma. Nah, jadi Ordo Kesatria ini memiliki jiwa etos sosial yang berlandaskan kepada agamanya, kepada ajaran Nasrani yang benar. Sementara mereka tidak setuju dengan bagaimana bentuk deviation yang banyak berlangsung terhadap praktek yang diajarkan dari gereja Roma. Satu sisi, kelompok bangkir ini juga melakukan perlawanan terhadap gereja Roma karena tujuannya supaya mereka bisa legal, tidak lagi dilarang dalam melakukan praktek perdagangan uang yang mereka lakukan. Nah, kedua kelompok ini saling mempengaruhi untuk merebut hati seorang Ratu Elizabeth. Nah, jadi kisah terakhir perlawanan Ordo Bangkir ini, Ordo Kesatria ini terlihat dalam gambaran perjalanan hidup dari Robert Devroux. Robert Devroux, sebagaimana dituliskan oleh Ian Dallas dalam kitabnya The Interim is Mine. Jadi Robert Devroux ini adalah wajah dari Ordo Kesatria terakhir dari Inggris. Nah, Robert Devroux ini adalah keturunan dari Ordo Kesatria yang dulu setiap tahun menjaga kerajaan Inggris tetap berada dalam fitrah. Kita harus ingat kejadian Magna Carta tahun 1215 Masehi. Magna Carta adalah proses perlawanan yang dilakukan Ordo Kesatria terhadap raja yang lalim, Raja John. Raja John ketika itu bertindak zolim terhadap rakyat, maka kemudian perlawanan dilakukan dengan melakukan peperangan terhadap seorang raja. Zaman hari itu memerangi raja itu dianggap sebagai bid'ah. Karena raja itu dianggap sebagai wakil Tuhan. Nah, tapi para Ordo Kesatria ini menganggap ketika raja zolim itu tidak perlu dipatuhi, melainkan dilawan. Maka muncullah peristiwa Magna Carta di mana raja tunduk kepada sekelompok kesatria untuk membela kebenaran dengan kepentingan rakyat banyak. Nah, Magna Carta inilah yang kemudian diambil spiritnya dalam proses revolusi Prancis. Kenapa? Karena Magna Carta adalah momentum pertama kali kaum Eropa melawan dogma gereja Roma. Nah, jadi revolusi Prancis mengambil spirit itu tapi dengan konteks dan isi yang berbeda. Jadi Magna Carta ini dikendalikan oleh kelompok kesatria yang menjaga kebenaran, menjaga truth yang berlangsung di Eropa. Nah, menariknya lagi adalah para kesatria ini mendapatkan pengajaran tentang etos kekesatriaan, etos mereka membela terhadap kebenaran itu berasal dari peristiwa Perang Salib yang berlangsung 2 abad sebelumnya atau 1 abad sebelumnya. Jadi para kesatria ini adalah purnawirawan dari pasukan salib yang berlangsung di Yerusalem. Nah, ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem ke dalam kekuasaan kaum muslimin, periode pengikut gereja Roma untuk bagaimana mengembalikan lagi tanah Yerusalem di bawah kekuasaan mereka itu tidak berhenti. Sampai kita bisa melihat di periode Raja Richard the Lion itu terus merangsek ke Yerusalem untuk berusaha merebut Yerusalem, tapi kemudian gagal. Nah,
Dalam terjadi peperangan itu yang bukan dalam berlangsung sehari dua hari, melainkan tahunan. Karena dua-duanya menganggap ini adalah perang suci, maka terjadi banyak persinggungan. Nah, Sultan Salahuddin ketika mendapatkan tawanan-tawanan dari kaum Eropa ketika itu, bukan kemudian disiksa, melainkan diajarkan kembali etos kekesatriaan. Sultan Salahuddin dengan kaum muslimin ketika itu memberikan pengajaran bagaimana menjadi kesatria kepada kaum Eropa ketika itu. Maka mereka diberikan pengajaran soal virtue, kebajikan. Nah, ini yang dulu nilai-nilai ini hidup di tanah Eropa ketika seiring pengajaran dari Isa alaihissalam. Jadi virtue ini dianggap sebagai kebajikan. Nah, ini yang kemudian hilang, terhembus oleh dogma. Nah, virtue ini diajarkan kembali sehingga memunculkan etos kekesatriaan. Nah, etos kekesatriaan inilah kemudian memunculkan yang namanya Ordo Kesatria. Nah, Ordo Kesatria inilah yang kemudian menjaga tanah Inggris selama bertahun-tahun, berabad-abad, sampai kita bisa melihat kejadian Magna Carta. Jadi Magna Carta ini adalah bukti munculnya Ordo Kesatria yang tidak rela dengan kezaliman yang dilakukan oleh seorang raja. Nah, jadi ketika raja bertindak zalim, maka raja harus dilawan. Nah, inilah semangat dari kesatriaan. Nah, pengajaran dari Sultan Salahuddin dan kaum muslimin ketika itu yang diberikan kepada tawanan-tawanan perang dalam periode perang salib, mereka mengajarkan yang namanya futua. Nah, futua itulah disebut dengan virtue, sifat kepada untuk melahirkan yang namanya chivalry, kekesatriaan. Nah, itulah yang melahirkan yang namanya Ordo Kesatria. Nah, tahun 1600-an ketika sebelum revolusi Inggris, terjadilah dialektika besar antara kelompok Bankir. Bankir ini adalah kelompok yang pro kepada filsafat. Nah, sehingga mereka kemudian bisa mewakili nafsu syahwatinya untuk melakukan praktek kapitalisme. Sementara Ordo Kesatria, mereka tetap berada pada rule-nya dengan mengedepankan yang namanya semangat kejiwaan. Nah, jadi dua hal ini adalah berbeda. Dua hal yang berbeda menimbulkan pengaruh yang berbeda pada kemudian hari. Tapi kita bisa melihat, fakta kemudian berbicara, kaum Bankir ini yang berhasil mempengaruhi raja. Dan mereka yang berhasil merebut tatanan kerajaan di Inggris. Tapi kita bisa melihat catatannya adalah bahwa Ordo Kesatria inilah yang harus hidup kembali untuk bisa melakukan perlawanan-perlawanan terhadap nafsu syahwati yang dikedepankan oleh kaum Bankir. Nah, itu sudah ditunjukkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengajarkan kembali tasawuf. Ketika menggunakan tasawuf, maka kaum muslimin berhasil kembali merebut Yerusalem dari kekuasaan Nasrani ketika itu. Nah, dengan tasawuf pula kemudian itu diekspor ke Eropa, maka melahirkan yang namanya Ordo Kesatria. Nah, dari mana kemudian munculnya kelompok Bankir ini? Kelompok Bankir ini mindset utamanya adalah kapitalisme. Kapitalisme pondasi dasarnya adalah filsafat. Filsafat masuk ke Eropa karena ekspor dari kaum Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ketika di dalam belantara Islam kemudian meredup pasca munculnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan didikan dari pengaruh faktor pengajaran Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani dan lain-lainnya, dan ulama-ulama sufi. Tapi kemudian ulama-ulama Mu'tazilah ini meredup, kalah pamor dengan ulama-ulama tasawuf. Tapi pengajaran Mu'tazilah kemudian diambil ke Eropa. Maka melahirkan yang namanya Thomas Aquinas, melahirkan Grotius, melahirkan René Descartes, dan kemudian melahirkan para filosof-filosof di Eropa. Dan melahirkan yang namanya Renaissance di Eropa. Dari Renaissance, maka lahirlah modernisme. Dari modernisme, inilah sistem yang kita anut dan kita aplikasikan sampai sekarang. Nah, dari faktor sejarah ini kita bisa melihat bagaimana antitesa untuk melawan kedikdayaan modernisme itu. Jalannya adalah back to Islam. Kita harus kembali kepada jalan Islam.
sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW, dan itu diluruskan kembali oleh Imam Asy'ari dari pengaruh Mu'tazilah, dan diluruskan lagi kembali oleh Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, dan ulama-ulama terdahulu. Hari ini mindset kaum muslimin berada dalam pengaruh modernitas. Modernitas asalnya adalah filsafat. Makanya hari ini negeri-negeri muslim banyak dikuasai oleh kaum kufar dengan mudah. Maka kita bisa melihat siapa yang mengendalikan dunia. Jadi jalan kita adalah bukan Islam yang harus kita ubah, tapi kita harus kembali kepada Islam sehingga kita bisa melahirkan kembali seorang kesatria dan kelompok kesatria yang membela kebenaran. Itulah cuplikan singkat yang berasal dari kitab Ian Dallas, The Interim is Mine. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.